Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru, pejuang pendidikan? Semoga kita semua sampai hari ini, detik ini, berada dalam lindungan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit berbagi ya, terkait dengan pengalaman saya waktu PPG kemarin, dalam rangka kita memecahkan soal-soal baik itu di ujian seleksi akademik ataupun nanti ketika pada saat ujian pengetahuan UKM PPG. Seperti itu. Bapak Ibu, di depan saya atau di layar video saya sudah ada kisi-kisi ya. Ini adalah kisi-kisi untuk seleksi akademik PPG tahun 2022. Jadi kisi-kisi yang ada di tampilan saya ini sebenarnya bawaan kisi-kisi dari tahun 2018. Kenapa saya bilang ini mirip saja dengan PPG, kisi-kisi PPG di tahun 2022 ini? Karena kalau kita melihat di SIM PKB memang belum ada pilihan unduh kisi-kisi yang akan kita gunakan untuk PPG tahun 2022 ini. Namun kalau melihat pengalaman tahun kemarin, kisi-kisi yang beredar sekarang ini tidak ada perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu. Artinya kisi-kisi yang digunakan di tahun 2018, 2019, 2022 ini saya rasa sama Bapak Ibu. Maka pada kesempatan ini kita dalam rangka membedah kisi-kisi. Kenapa kita harus mengidentifikasi kisi-kisi atau kita membedah? Karena agar wilayah cakupan belajar kita itu tidak terlalu melebar Bapak Ibu. Jadi ketika kita belajar sudah ada jalur-jalur tertentu yang kita bisa jalani. Artinya begini, kalau kita belajar tidak menggunakan kisi-kisi, tentu kita belajarnya terlalu lebar Bu, terlalu meluas ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menggunakan kisi-kisi, artinya cara belajar kita lebih terarah. Seperti itu. Apalagi menurut pengalaman saya, kisi-kisi ini 90% itu ngena. Jadi rata-rata soal yang muncul di ujian seleksi akademik nanti itu tidak jauh-jauh dari kisi-kisi Bapak Ibu. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut saja biar cepat ya. Kalau kita menelaah untuk kisi-kisi pedagogik, kita lihat di sini nomor 1, kompetensi merencanakan pembelajaran. Subkompetensi merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Kemudian indikator esensial. Dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran alias tujuan pembelajaran. Nah, baik Bapak Ibu, kita bedah satu persatu. Untuk kisi-kisi nomor 1 ini, kita fokus ke bagian ininya saja Bapak Ibu, indikator esensial. Jadi indikator esensial apa saja yang dibutuhkan ya, atau yang diminta nanti ketika lahir soal-soal tersebut dalam ujian. Nah, patokannya ada di nomor 1 sama nomor 2. Kalau kita lihat nomor 1, yang diminta di sini adalah standar kompetensi lulusan peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Berarti yang diminta atau wilayah soal yang berkaitan dengan kisi-kisi indikator esensial nomor 1 ini berarti mengenai IPK atau indikator kompetensi. Begitupun yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua ini kalau kita lihat
Berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Berarti muara-muara soal yang akan lahir nanti di soal seleksi akademik nanti akan tidak jauh dari materi esensial ini, tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau saya kemarin model atau strategi belajarnya saya bedah seperti ini. Saya fokus ke indikator esensial, apa yang diminta. Kan di sini jelas sekali apa yang diminta. Tujuan pembelajaran sama IPK. Nah, tinggal kita pelajari Bapak Ibu. Misalkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kita tinggal cari materinya ya. Kita akan bahas apa sih itu tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran yang benar dan tepat. Nah, kalau kita melihat model tujuan pembelajaran itu ada rumusnya ya Bapak Ibu. Rumusnya itu menggunakan kaidah ABCD ya kalau nggak salah. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita kupas tuntas apa sih tujuan pembelajaran itu. Jadi maaf ya, tujuan pembelajaran ini relevan dengan kisi-kisi yang tadi ya Bapak Ibu yang nomor 2. Kalau untuk kisi-kisi yang nomor satunya itu ya mengenai IPK, nanti kemudian akan saya bahas di video selanjutnya. Kita lanjut. Bagaimana sih kaidah atau cara merumuskan tujuan pembelajaran yang baik dan benar? Nah, tentu dengan menggunakan kaidah ABCD. Jadi ada 4 ABCD. Nah, ABCD apa itu Bapak Ibu? Ini penjelasannya. Jadi kaidah ABCD itu A ya. A-nya itu adalah audience, artinya siapa atau sasaran. Dalam artian di sini yang menjadi sasarannya adalah siswa ya atau peserta didik kita. Kemudian behavior adalah perilaku atau tingkah laku. Kemudian condition merupakan kondisi atau syarat atau keadaan. Kemudian yang terakhir D-nya atau degree adalah derajat atau tingkat ukuran. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat keempat pengertian ini, sebenarnya ini kaitannya apa sih? Kok harus dijelaskan? A-nya ini audience, B-nya behavior, kemudian C-nya itu kondisi. Nah, pada saat di bagian mana penempatan ini baru dikatakan pas di tujuan pembelajaran. Mari Bapak Ibu kita lihat. Nah, kita lihat selanjutnya. Jadi agar mudah diingat, kita ingat saja tadi audiens itu berarti peserta didik ya. Behavior itu perilaku hasil belajar. Misalkan kita pernah melihat atau bahkan membuat RPP. Kalau kita ingat tujuan pembelajaran itu, tentu kalimat-kalimat atau kata-kata ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, dan menyimak. Nah, ini adalah perilaku atau behavior, perilaku hasil belajar siswa. Kalau tadi audiens ini adalah siswa atau peserta didiknya. Sebentar akan saya jelaskan di slide selanjutnya bagaimana sih penempatan-penempatan ini di dalam tujuan pembelajaran ya. Kemudian condition atau kondisi adalah syarat yang harus dipenuhi agar behavior ini terpenuhi.
Misal, contoh narasinya adalah melalui diskusi kelompok, melalui percobaan, atau misalkan setelah mendengarkan penjelasan guru. Jadi ini semua adalah termasuk di dalam poin C-nya atau kondisinya. Kemudian yang terakhir, degree. Degree itu tinggal kita ingat aja, degree ini adalah tingkat keberhasilan siswa. Berarti contoh narasi atau kata per kata kalimat yang ada di dalam tujuan pembelajaran nanti, misalkan ini Bapak Ibu ya, dengan benar, dengan tepat, dengan baik. Nah, itu adalah degree-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan agar mudah diingat ya, audiens berarti peserta didik, behavior berarti perilaku siswa, kondisi berarti syarat ya, syarat. Kemudian degree adalah hasil. Nah, seperti itu Bapak Ibu, supaya lebih memudahkan untuk mengingat. Kemudian saya lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi. Contoh 1. Melalui penggunaan model PAIM sehati, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun, dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dengan benar. Lantas, bagaimana kaidah ABCD ini bisa termuat di dalam contoh tujuan pembelajaran yang ada di RPP? Nah, kita lihat saja Bapak Ibu. Misalkan tadi audiens. Audiensnya ada nggak? Kita lihat narasinya. Ada kan? Berarti ini termasuk di dalam audiens tadi. Audiens itu siapa? Yang dimaksud siapa adalah bukan gurunya, tapi peserta didik atau siswanya. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari behavior atau perilaku. Perilaku, kalau kita lihat pengertian dari behavior tadi, perilaku hasil belajar. Misalkan menyusun, menyajikan, menyebutkan, menjelaskan, menyimak. Behavior ini ada nggak di contoh tujuan pembelajaran ini? Menyusun, menyajikan, berarti dapat mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun, menyajikan. Berarti kita bisa duga bahwa ini adalah behavior atau perilaku siswa. Perilaku siswa untuk menghasilkan sesuatu berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah behaviornya. Kemudian setelah behavior, kondisi. Kondisi ini berarti syarat yang harus dipenuhi agar behavior ini bisa terpenuhi. Ya, misalkan melalui diskusi kelompok, melalui percobaan, setelah mendengarkan penjelasan guru. Kita lihat Bapak Ibu, di sini ada nggak kondisinya? Ada nggak? Kalau kita lihat yang memiliki kemiripan dengan contoh tadi kondisi, berarti ini Bapak Ibu melalui penggunaan model PAIM sehati. Berarti ini adalah kondisinya atau conditionnya melalui penggunaan model PAIM sehati. Kalau tadi misalkan melalui percobaan, mendengarkan penjelasan guru, melalui diskusi kelompok. Kalau di sini melalui penggunaan model PAIM sehati. Ini sama aja Bapak Ibu ya, sama. Tergantung model pembelajarannya, tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah kondisi yang ada di dalam tujuan pembelajaran itu ada atau tidak. Nah, kalau kita amati secara cermat, di sini ada. Sampai di sini berarti sudah 3 kaidah yang ada di dalam contoh tujuan pembelajaran ini. Yang pertama tadi audiens, kemudian yang kedua adalah behavior, perilaku ya, perilaku siswa untuk menghasilkan hasil. Misalkan siswanya menyusun, menyajikan. Kemudian kondisinya, syarat. Melalui penggunaan ini siswa dapat menghasilkan atau menyajikan. Melalui kondisi
karena kondisi adalah syarat untuk mencapai behavior. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, degree. Degree adalah tingkat keberhasilan siswa atau hasil akhir. Contohnya misalkan dengan benar, dengan tepat. Nah, sekarang kita eksekusi. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ada nggak degree-nya di sini? Kalau kita lihat, ini ada dengan benar. Berarti contoh tujuan pembelajaran ini lengkap Bapak Ibu ya. Artinya bisa dikatakan benar. Karena semua kaidah ada. A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, dan D-nya ada. Yang perlu digarisbawahi bahwa ABCD ini nggak harus hierarki, nggak harus berurut, hanya duluan misalkan, terus B-nya, kemudian C-nya, kemudian D-nya atau degree-nya. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Minimal dalam satu tujuan pembelajaran ini, kaidah yang 4 tadi itu ada. Bahkan tidak harus tidak harus berurutan. Tapi kalau kemudian itu lengkap, maka tujuan pembelajaran itu dianggap sudah benar karena sudah komplit memenuhi kaidah tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut. Ini di sini saya sudah tandai, saya sudah kasih warna ya. Melalui penggunaan model Paim Sahati. Ini yang tadi Bapak Ibu. Berarti ini adalah C-nya, kondisinya. Kemudian peserta didik ini adalah A atau audiens. Kemudian dapat mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun, menyajikan hasil telaah tentang dinamika sebagai dasar negara. Ini adalah behavior. Ini tambahan aja. Tapi poinnya adalah kita eksekusi di sini aja. Bapak Ibu, menyusun, menyajikan. Kita fokus di situ aja. Kalau sudah ada kalimat seperti ini, dapat mendeskripsikan, menyusun, menyajikan, berarti itu pasti arahnya ke perilaku atau behavior. Seperti itu cara mengingatnya. Kalau dia kondisi, berarti misalkan melalui yang kayak tadi. Kita lihat aja melalui model apa, melalui pendekatan apa, berarti itu kondisi. Kalau degree, saya rasa ini mudah diingat. Ada biasanya kalimatnya dengan benar, dengan tepat, seperti itu. Kemudian saya lanjut contoh yang kedua. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TIPEC dengan model pembelajaran discovery learning dan blended learning, peserta didik dapat memahami konsep dan prinsip menggambar gubahan flora, fauna, geometris menjadi ragam hias dan menyajikan bentuk motif ragam hias daerah setempat pada bahan kain dengan benar. Dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah selama proses pembelajaran. Jadi ini tujuannya sangat panjang ya Bapak Ibu, tapi nggak masalah. Kembali lagi, poinnya adalah yang kita eksekusi yang memiliki kaidah ABCD tadi. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu. Kita cari A-nya atau audiensnya. Ada ya peserta didik. Oke. Kemudian kita lihat behavior atau perilaku. Ada nggak perilaku di sini? Coba kita cari perilaku. Ini ya perilakunya ya. Dapat memahami konsep dan prinsip menggambar gubahan flora, fauna. Dapat memahami, ini adalah perilaku yang akan dicapai ya, ini adalah perilaku ya, behavior. Kemudian kita telusuri kondisinya. Sekali lagi, kondisi itu atau condition adalah syarat dalam mencapai behavior tadi. Dan biasanya itu kalimatnya seperti ini. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TIPEC. Maka ini adalah kondisi di mana siswa itu belajar dengan menggunakan metode atau model pembelajaran tertentu. Ini adalah kondisi. Ini audiensnya tadi, ini A-nya. Kemudian tadi behaviornya ini dapat memahami. Kalau behavior tadi berarti perilaku, dan biasanya kalimatnya atau katanya itu mengandung kata kerja. Memahami, menjelaskan, seperti itu. Kemudian
Kemudian yang terakhir adalah degree. Degree adalah yang ini Bapak Ibu kalimatnya, dengan benar atau dengan tepat, seperti itu. Jadi mungkin saya rasa untuk tujuan pembelajaran ini sangat lumayan mudah ya Bapak Ibu, untuk kita pahami. Kita tinggal ingat aja kaidah A, B, C, D yang tadi. Nah, ini adalah contohnya yang sudah saya beri warna seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Di sini sekali lagi saya tidak dalam rangka menggurui, tapi dalam rangka kita saling mengisi, berbagi demi kemajuan kita bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir contoh soal. Bapak Ibu yang menonton video saya, silahkan dicermati soalnya. Kita latihan soal sama-sama. Sekiranya kalau sudah memiliki jawaban di kepala Bapak Ibu, silahkan dituangkan di kolom komentar. Bisa dijawab ya di kolom komentar video saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti jawaban yang benar akan saya beri love di kolom komentar, atau saya balas juga komentarnya Bapak Ibu. Kita diskusi di sana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomentar di kolom komentar video saya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Semoga video saya bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semua, apalagi yang ingin PPG, yang mencari-cari materi tentang pedagogik. Ini adalah bagian dari rumusan tujuan pembelajaran. Karena pedagogik itu banyak sekali Bapak Ibu. Selain tujuan, kemudian ada IPK, dan lagi-lagi kita harus melihat kisi-kisi tadi Bapak Ibu. Berarti untuk kisi-kisi ini tuntas ya. Kita sudah tuntas membahasnya. Adapun nanti model soalnya mau dirangkai bagaimana, mau soalnya panjang kali lebar, mau soalnya hot, saya rasa Bapak Ibu sudah yakin atau dengan PD bisa menjawab, karena sudah menguasai basic yang ini. Kita sudah kuasai basic kaidah ABCD yang ada di tujuan pembelajaran. Jadi apapun sajian soalnya, saya rasa mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu sudah bisa jawab dengan benar, karena sudah mempelajari apa itu kaidah dari tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kisi-kisi yang lain nanti akan, misalkan yang nomor 1 ini nanti akan saya jelaskan pada video saya selanjutnya. Demikian ya Bapak Ibu. Bantu subscribe dan share video saya demi kemajuan kita bersama-sama. Semoga Bapak Ibu sukses semua ya, amin. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.